lagi ya. Bahayanya kita mencintai satu ilmu, sing kadang nuruti nafsu itu ngene. Kalau Rasulullah kadung wajibno zakat, itu artinya nak iso wong Islam yo duwe sekitar 40 juta. Haji saiki sekitar 36 juta. Mergo al-amru bisya memerintahkan sesuatu itu berarti memerintahkan dengan segala perangkatnya. Jadi kue tak kon tuku sate, misalnya atau tak kon tuku opo ning gone Giwangan, berarti kamu punya kemampuan jalan ke Giwangan dengan segala perangkatnya, misalnya pakai sepeda motor. Kalau disuruh haji berarti disuruh memiliki senilai haji. Disuruh zakat berarti disuruh memiliki senilai zakat. Disuruh sholat berarti disuruh wudu, disuruh nutupi aurat, disuruh berpakaian yang suci. Makanya kata Imam Ghazali, semua itu tidak usah berlebihan. Fakta bahwa agama ini menyuruh mampu ya banyak, karena kita disuruh zakat, disuruh haji. Fakta agama ini menyuruh ringannya hisab, ya juga banyak. Sehingga ya dari riwayat Allah ma'ahini miskinan wa ambil miskin. Sehingga kita ini kata Imam Ghazali tidak usah hulak, tidak usah berlebihan. Kita ngomong fikih saja. Maksudnya ngomong fikih ya tadi. Sing wis kadung sugih ya kita bicara zakat, wajib haji. Sing wis kadung melarat, wis kowe iso nambani awakmu dhewe, mbah tambani mbek rido mbek kodok kotor, bos melarat turunan, pokoke walhasil sementing kira disalahno perkara melarat aras-arasan iku sing penting napa? Ora krana napa? Aras-arasan. Terus kata Imam Ghazali begini, ditutup gini fatwanya. Saya masih ingat betul. Jika fatwa itu berdasar masing-masing, maka fatwa itu fi ghayatil kubhi banget elek. Ora terima elek tapi banget elek. Jadi ini penting kalau terangkan, mereka jarang yang terang lo tasawuf nganggo fikih. Ya jarang. Misalnya gini, apike piye urip nang ngadepi pejabat. Nah cara tasawuf ya duwe. Pejabat ku apik ono rine, apa meneh apik cara tasawuf. Tapi nak cara fikih gak gitu. Saiki nak pejabat diduwi kiai, kemudian mereka sama sekali tidak punya tradisi keislaman. Sama sekali tidak terbina oleh Islam. Kemudian bikin pelaturan-pelaturan sing rugeno Islam, sing dosa ya ulama, mereka sama sekali gak mau bina. Ya sama sekali gak mau napa? Bina. Cara ono ngayu rondo ning pojok desa, aku ditakoki Mustafa, Gus apike piye? Aku nek sing takok Mustafa doi mari fitnah. Tapi misalnya wong soleh-soleh ngeduwi sing mariki wong nakal-nakal desa iku dadi daerah fase. Tapi nak diduwi Mustafa kan tidak majelis taklim. Ya tapi misalnya aku mendingin parkir bos, dari mana Mustafa sepiro kok takon markir. Ini kan masalah fikih. Nah, makanya kan setiap satu kesalahan itu antara kita itu antara menjauhi karena untuk menjauhi fitnah dari kesalahan itu. Tapi di saat yang sama Rasulullah pesan saele-ele umatku yubi nabi umatku. Dan itu terus begitu Nabi dalam banyak hal. Sehingga biasanya ulama ya ngukur awaknya masing-masing. Ada yang punya nyali berteman ngomong fasik, piye umat Nabi butuh dibina. Ada yang milih aman menjauhi orang apa? Fasik. Dan itu kita harus ngomong terus sampai sampai kesuwan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ane ning hadis-hadis ngoten Nabi ngritik wong fasik yo entek ngamek. Tapi Nabi muji wong fasik yo entek ngamek. Manane muji memberi harapan apa? Memberi harapan sampai Nabi ngendikan syafaati li ahlil kaba'ir min ummati. Justru syafaatku tak kekno umatku sing dosa. Karena memberi harapan. Tapi Nabi nak ngeritik wong fasik entek ngamek. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Wong fasik ku sampe anane kena peteng nak kiamat. Nak dekne duwe apik dikekno sing dizalimi. Nak eleke sing dizalimi dikekno dekne. Pokoke bangkrut ben kere. Jadi Nabi di saat yang sama ngeritik wong fasik supaya tobat, paham ya? Di saat yang sama juga memberi harapan. Nah, fikih yang begini ini yang harus tertanam terus supaya nak maca hadis itu benar. Ya, terusannya begitu sama. Yuhibbunad dunya wa yansawna al-ukhra. Dari Ibnu Khaldun anak sini. Yuhibbunad dunya lid dunya. Nama yuhibbunad dunya lid dunya. Jadi yang dikritik Nabi adalah mencintai dunya ya krana dunya itu. Tapi kalau kita berebut negara supaya suasananya lebih islami, ya tentu dengan aturan yang konstitusional ya. Yaitu tidak merebut dunya krana dunya. Misalnya kamu dia anak menjadi bupati, ben bantul suasananya islami. Paling tidak ya lumayan lah bupati ini santri. Begitu juga ben jadi gubernur daripada dipimpin Cina, santri-santri yang saake ben dipimpin santri. Paling tidak ada suasana apa?
Islam. Yang seperti ini bukan yuhibbu dunya lid dunya. Misalnya anak-anak kiai alim udah di dosen, ben kampus ana suasana santri, ora kabeh sekuler. Itu berarti tidak dunya krana dunya. Dunya hanya sebagai apa sarana itu jari maksud. Begitu seterusnya semua hadis ditafsirkan gitu. Ketika Allah mengkritik dunia, maka artinya dunia sing nuruti nafsu. Ketika Allah memuji dunia, maknanya dunia sing mahal sujud adalah tempat sujud. Jadi saya ulang lagi, misalnya Allah ngeritik dunia aku mau mata hurur, nipu tok. Berarti dunia sing kanggo dunya, sing nuruti nafsu. Tapi Allah nak ngeritik, apa nak muji dunia yo entek ngamek. Dunia iku mazraatul akhirah. Nggo tanaman akhirat. Sekarang kita di dunia nanti, di akhirat nanti, semua referensi Allah tentang kita adalah saat kita di dunia. Kita mlebu swarga ya alasannya prestasi kita di dunia. Nanti kita masuk neraka juga karena kesalahan kita di dunia. Berarti dunia ini super penting apa tidak penting? Super penting. Nah, makanya kata Ibnu Khaldun, makanya wong dore iso ngaji udah kecangkeman. Jadi kalau kamu mengkritik dunia itu ya ada porsinya, yaitu dunia yang nuruti nafsu. Ya tadi misalnya kowe para wong ayu ning pojok desa, nak niate nafsu pasti dikritik Allah. Tapi nak niate merah nafsu, bocah ngaji, kok bina, bener dadi aset kefasikan, ben gak dimanfaatno tiang-tiang napa? Itu tentu akan dimaklumi Allah. Ya, tapi ya dolanan iman itu kan urusan masing-masing. Sebetulnya bisa loh, kan? Sangat bisa. Kalau gitu, maksudnya ini Mas Tam ikhtiar itu. Kalau nomor niru yang bapak, misalnya ada orang ayu yang rawan fitnah. Orang cantik ini kan rata-rata punya keluarga. Kamu kan bisa dekati dengan pamannya. Kadang Yorondo dua anak Joko, kadang dua misanan minduan. Dengan cara seperti itu kan nggak ada fitnah. Nafsu yo rapati yo mbak paman. Semarin mulai beli rono kok dhewean. Lha iku masalahe kan iku. Sakjane iso dielmoni, paham? Kowe misalnya tak mosok Gus Ro ngono ra seneng iso dielmoni. Mulane cara Kanjeng Nabi pantangane iku layak luwana rajulun bimroatin, sementing aja dhewe. Lah mari masalah fitnah terus pikiran ngeres kan sluntas-sluntu dhewean. Ya sakjane iso dielmoni. Ya kan ya jajal ya ana ngayu, suwerono dakwahi ngajak Mas Tri Mustofa. Mari ku rebutan. Waduh, doa. Jadi ajane iso dielmoni ku iso. Makanya gue masuk kenangan saya pada Ibnu Khaldun itu tadi dia. Jadi makanya sekarang banyak orang kacau karena itu melihat negara hanya sisi tauhidnya. Jadi pejabat mesti kelakuan ini. Ya repot. Nggak sing tomak melihat negara hanya prospek kenal pejabat ternak. Bodoh kacau nih kan. Tidak usah seperti itu. Semua di dunia ini bisa dimanfaatkan sebagai aset akhirat atau jadi prahara untuk akhirat. Terserah kita yang ngelola. Nah, caranya ngelola gimana? Dengan fikih. Seorang lagi apa? Dengan kalau nanti ketemu Gus itu sufi. Ya alim sufi. Tapi rada goblok. Ya alim tapi alim banget. Ono gobloknya. Dia ini orang belum kancanan Gus-Gus gede. Jadi alasannya Gus kancanan Gus-Gus gede mari hati wangkot, mari sombong. Akhirnya kancanan santri yang melarat-melarat. Bertahun-tahun dia. Kalau saya kan enggak kancanan rogen ya gelem, Gus gede ya gelem, mau jelas ya gelem. Terus pokoknya terserah takdir pangeran dulu, ada takdir pangeran. Singkat cerita, pernah tanya saya, Gus jenengan wong alim kancanan wong suga ya gelem, Gus gede ya gelem, melarat gelem. Alasannya apa? Dan aku kancanan melarat terus, iku ayam. Tanya ngene. Kancanan wong ayu cobane syahwat, nah kancanan wong elek iku cobane ngenyek. Kancanan Gus gede iku cobane hasud, kancanan wong cilik cobane memperbudak. Sak rohku kowe mbek sing nderekno men ngongkon tuku rokok, ngongkon gekno kopi. Padha wae kok Firaun ngongkon ngongkon. Jadi dunya kabeh coba, nak kancanan wong sak ngisormu iku potensi dosamu memperbudak. Nak kancanan sak dhuwurmu potensine nak ra hasud tomak, ya iku tok pilihane. Nak kancanan padha-padha ya padha ra jelas mau ora iku. Jadi urip kowe kancanan sugih ra rawan tomak utawa hasud. Pilihane loro tok. Nak akrab tomak, nak gedeng hasud. Kancanan wong cilik terus pikirane misalnya kue soleh lah, kan cara orang cilik kita akan jaga WC, pun jaga gudang. Mesti pikiran pertama itu segenyak. Ya kan gak mungkin. Kita tangguh mitra dagang, tangguh investasi. Ya kan gak mungkin. Garan larat kok bayang no apa mitra. Pisi pikiran mana? Jajal mesti ketemu suga-suga. Mesti wong itu di gudang. Pak kalau butuh pekerjaan mesti ide ini gudang. Gudang gue tak kon jaga gudang, apa jaga WC. Kan gak mungkin. Potongan kue apa jadi direktur
direktur pemasaran rai ini gak mayono kan. Artinya manusia itu nah terus masuk terus tobat. Berarti kalau dosa sekarang dosa. Karena nggak difeki tadi dia hanya takut hisab kemudian golek kan banyak kiai sekarang yang kancana nomor larat to. Ono LSM ngusane kancana nomor larat. Pamanjen ya enak iso dikelola. Terus darah juga berjuwe sebuah sauni ini lah sing ya tentu oknum. Ini tidak boleh, fikih seperti itu tidak boleh. KB itu ada fikihnya, ada apa? Likul lima komen rijal, likul rijalin makom. Ada fikihnya, ada proporsinya. Misalnya ke kancaran wong ayu tadi, potensi dosanya tentu syahwat. Syahwat itu dosa, tapi kancaran wong elek. Cawe itu elek keriting untune metu, ya kok ya dosa, kowe kancanan niat kan ngenyek. Saiki dosane ngenyek mek syahwat itu cara ditimbang. Oh, dhuwur kenyek kan. Terus ngono kancanan wong ayu, aku ora gawe ajaran ngono. Maksudnya padha wae ngono lho. Bocah kok senengane kok ngono. Maksudnya ben wong sing kancanan wong elek tok iku ya tobat tenan. Misalnya aku kancanan wong elek Gus gak sahabat. Terus coba hatinya itu rekam kandhane cah elek iku. Aku kancanan cah elek benda sahabat sing doyan wong ngono sapa. Terus direkam kandhane sing mbok kancani. Kira-kira protes to ora? Protes to. Protes. Wah, semane jebule ngancani aku perkara ngono kan ya gitu.